mulai terjadi. Pak Toto mendengarkan sesuatu jeritan yang amat kencang kembali. Ya, ketika Pak Toto sudah sampai di ruang TV, alangkah kagetnya Pak Toto melihat sesosok wanita yang kurus sekali. Dan dia berteriak meminta tolong. Dan wajahnya pun berantakan. Akhirnya istrinya pun menegur Pak Toto. Pak, ada apa? Dan Pak Toto masih saja merasakan ketakutan. Setan, kamu setan, pergi. Istrinya pun menjawab, Pak, istighfar, Pak, istighfar, Pak. Halo sahabat misteri, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Rumah Bekas Serangan Santet. Cerita ini merupakan sebuah pengadaptasian dari sosial dan gangguan yang tak kasat mata, hingga terdengar suara-suara yang amat menakutkan. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita memasuki ke alur ceritanya. Tapi sebelum saya memasuki ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah nyata misteri di seluruh Nusantara. Langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Cerita ini berawal dari satu rumah, yang rumah itu sangat sulit sekali untuk dijual. Karena konon kabarnya rumah itu bekas serangan santet. Suatu ketika Pak Agus beserta keluarganya ingin membeli salah satu rumah. Karena dia sudah mengumpulkan uang begitu lama untuk satu cita-citanya, yaitu memiliki rumah. Karena Pak Toto melihat satu lembaran kertas yang isinya itu adalah informasi jual rumah, maka tanpa berpikir panjang, Pak Toto langsung menghubungi nomor yang sudah tercatat di selembaran itu. Singkat cerita, Pak Toto langsung menelpon si pemilik rumah itu. Dalam satu pembicaraannya, rumah itu ternyata sangat murah. Karena beberapa kali rumah itu dikontrakan, selalu saja orangnya tidak betah. Dan akhirnya Pak Toto tertarik untuk membeli rumah itu karena harganya yang sangat murah. Lalu bertemulah mereka, si pemilik rumah dan Pak Toto. Ketika Pak Toto sedang melihat seisi dalam rumah itu mempunyai 4 kamar. Yaitu kamar depan, kamar tengah, dan kamar belakang. Tetapi si pemilik rumah mengatakan, kalau memang Pak Toto ingin memiliki rumah ini, maka ada satu syaratnya, yaitu kamar tengah tidak boleh dibuka sama sekali. Karena harganya yang sangat murah dan Pak Toto hanya 3 keluarga, bagi Pak Toto itu tidak masalah. Singkat cerita, Pak Toto mengiyakan persyaratan orang yang memiliki rumah. Bulan berikutnya, Pak Toto mulai merenovasi semua rumah kecuali kamar tengah. Dari rumah yang terbengkalai dan kotor, ketika sudah direnovasi oleh Pak Toto, rumah itu sekarang sudah terlihat layak seperti rumah-rumah tetangganya. Hari demi hari pun dijalani oleh Pak Toto di rumah itu. Dan sebulan kemudian Pak Toto mulai merasakan sesuatu keanehan atau keganjilan di dalam rumah itu. Suatu ketika Pak Toto sedang santai menonton TV bersama keluarganya, istri dan anaknya. Tiba-tiba ada suara rintihan yang amat keras terdengar di telinga Pak Toto. Pak Toto berpikir, mungkin ini suara tetangga sebelah yang sedang ada masalah sehingga satu keluarga itu ada yang menangis. Langsung saja
Pak Toto membuka pintu depan rumahnya. Tetapi suara itu tiba-tiba langsung hilang. Pak Toto awalnya tidak berpikiran yang macam-macam. Dan kamar ruang tengah pun dia tidak pernah membukanya. Malam sudah tiba dan Pak Toto berserta istrinya dan keluarganya memutuskan untuk tidur. Anaknya tidur sendiri karena anaknya sudah agak lumayan besar. Keanehan pun mulai terjadi. Pak Toto mendengarkan sesuatu jeritan yang amat kencang kembali, yaitu tepatnya di tempat TV atau di ruangan tengah. Pak Toto pun penasaran, ingin melihat apa yang terjadi. Dan akhirnya Pak Toto pun keluar untuk mengecek kamar tengah. Ketika Pak Toto sudah sampai di ruang TV, alangkah kagetnya Pak Toto melihat sesosok wanita yang kurus sekali dan dia berteriak meminta tolong. Dan wajahnya pun berantakan. Seketika Pak Toto langsung lari menuju kamar tempat tidurnya. Dan Pak Toto langsung menutup mukanya dengan selimut. Istrinya pun terbangun dan kaget. Akhirnya istrinya pun menegur Pak Toto. Pak, ada apa? Dan Pak Toto masih saja merasakan ketakutan. Setan, kamu setan, pergi. Istrinya pun menjawab, Pak, istighfar, istighfar, Pak. Seketika Pak Toto langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Toto melihat ternyata itu istrinya. Bukan sesuatu makhluk aneh. Bukan sesuatu setan yang dilihat di kamar tengah tadi oleh Pak Toto. Keganjilan pun tidak berhenti di situ. Ketika anak Pak Toto sedang menonton televisi sendirian di ruang tengah, tiba-tiba saluran TV itu pun berganti sendiri. Padahal anaknya tidak mengotak-ngatik remote. Anaknya pun langsung lari ketakutan hingga pucat pasif. Dia menangis sejadi-jadinya karena melihat kejadian itu. Pak Toto beserta istrinya pun ingin menanyakan ada apa di dalam rumah itu kepada pemilik sebelumnya. Tetapi kenyataan Pak Toto itu selalu gagal. Entah apa yang terjadi. Atau mungkin ada sesuatu makhluk yang memang sengaja menutupi Pak Toto agar Pak Toto tidak datang ke pemilik rumah itu yang sebelumnya. Keanehan terjadi lagi kepada istrinya. Suatu ketika istrinya sedang mandi. Dan tiba-tiba air keran yang muncul di dalam rumah itu keruh sekali. Dan baunya tidak enak bagaikan bau mayat yang terbakar. Istri Pak Toto pun ketakutan dan lari. Dan akhirnya istri Pak Toto menyampaikan kejadian itu kepada Pak Toto. Dan Pak Toto pun berpikiran, oh mungkin saja ada sesuatu yang salah dalam kerannya atau saluran airnya. Akhirnya Pak Toto memanggil tukang yang pandai di bidang air. Ketika sudah dicek, ternyata saluran airnya baik-baik saja. Dan bahkan tidak terjadi apa-apa. Sontak Pak Toto langsung kebingungan. Apa yang terjadi di dalam rumah ini? Hari demi hari dijalani oleh Pak Toto. Suatu ketika ada sesuatu teriakan yang begitu keras dari dalam kamar tengah. Akhirnya Pak Toto pun penasaran. Ada apa di dalam ruang kamar tengah itu?
Dan akhirnya Pak Toto memberanikan diri untuk mengecek apa yang terjadi di dalam ruangan tengah itu. Tepatnya Pak Toto mengecek ruangan tengah itu malam hari. Begitu kamar itu dibuka oleh Pak Toto, bau yang begitu tak sedap itu tercium oleh Pak Toto. Dan alangkah kagetnya Pak Toto. Pak Toto melihat 3 sosok yang menjerit kesakitan dan meminta tolong kepada Pak Toto. Tubuhnya pun hitam dan kurus sekali seperti dahan pohon. Yang satu seperti ibu-ibu, yang satu itu masih balita, dan yang satunya lagi itu laki-laki. Mereka berteriak kepada Pak Toto, meminta tolong kepada Pak Toto. Tetapi Pak Toto tidak mempunyai keberanian untuk bertemu sesuatu makhluk di luar kasat mata. Akhirnya Pak Toto memutuskan untuk lari dari kamar itu dan menutup. Karena keganjilan terjadi di dalam rumah itu, Pak Toto memutuskan untuk bertemu dengan pemilik rumah itu. Singkat cerita, Pak Toto beserta istrinya dan anaknya mendatangi Mbak Imas selaku pemilik rumah itu sebelumnya. Dan Mbak Imas pun sudah tahu akan kedatangan Pak Toto. Dia agak kurang suka melihat Pak Toto dan keluarganya datang menemui Bu Imas. Bu Imas pun agak tertunduk lesu ketika didatangi oleh Pak Toto. Karena sudah sampai di rumah Mbak Imas, maka Pak Toto menanyakan sesuatu yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya kepada keluarga Pak Toto. Ibu Imas pun sudah mengetahui bahwa kedatangan Pak Toto ingin menceritakan sesuatu yang aneh bekas rumahnya. Singkat cerita, Pak Toto langsung menanyakan, "Ibu Imas, kedatangan kami ke sini ingin menanyakan, ada apa yang terjadi di ruangan tengah itu?" Ibu Imas pun langsung lemah lesu mendengarkan kata-kata Pak Toto. Karena sudah didesak oleh Pak Toto, akhirnya Ibu Imas menceritakan sesuatu yang pernah terjadi bekas rumahnya dulu. Ibu Imas mengatakan, "Maaf Pak Toto, kamar tengah yang bekas rumah saya dulu itu adalah kamar ibu saya. Dan ibu saya meninggal di situ akibat serangan santet. Tidak hanya itu, bahkan sanak saudaraku pun terkena imbasnya. Dan hanya sayalah satu-satunya yang selamat dari tragedi santet itu." Sontak saja Pak Toto langsung kaget dan menanyakan, "Siapa yang menyantet?" Ibu Imas pun menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu menahu siapa yang tega berbuat keji terhadap keluarganya. Lalu karena Ibu Imas menceritakan masa lalunya, akhirnya Ibu Imas menangis. Tetapi istri Pak Toto langsung memeluknya dan mengatakan, "Tenang Ibu Imas, sesuatunya itu pasti ada solusinya." Ibu Imas agak tenang mendengarkan ucapan istri Pak Toto. Dan istri Pak Toto pun berbicara kepada Pak Toto, "Pak, lebih baik rumah itu kita konsultasikan dengan saudara saya, yaitu Ustadz Fukron." Tanpa berpikir panjang, Ibu Imas dan Pak Toto beserta istrinya
langsung bergegas menuju Ustadz Fukron. Sesampainya di sana, Pak Toto dan Ibu Imas disambut dengan hangat oleh Ustadz Fukron. Dan Pak Toto pun menceritakan sesuatu keanehan di dalam rumahnya yang ditinggali oleh Pak Toto. Sepertinya Ustadz Fukron sudah mengetahui hal itu, karena Ustadz Fukron memiliki kelebihan di atas rata-rata orang lain. Ustadz Fukron langsung saja bergegas ke rumah Pak Toto. Setelah dicek seluruh ruangan rumah, Ustadz Fukron menyampaikan bahwasanya rumah ini harus diadakan pengajian dan harus memanggil warga-warga setempat. Tanpa berpikir panjang, Pak Toto pun langsung mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fukron. Esok harinya Pak Toto memanggil warga setempat beserta Ibu Imas juga untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh Pak Toto di rumah Pak Toto. Tanpa berpikir panjang, Pak Toto pun langsung mengadakan pengajian sesuai perintah Ustadz Fukron. Ketika pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba ada suara terdengar dari kamar tengah yang amat kencang. Seketika warga yang mengikuti pengajian di rumah Pak Toto langsung berlari berhamburan. Kecuali Pak Toto, Ustadz Zaki, dan Ibu Imas. Mereka tetap diam di dalam rumah Pak Toto. Setelah suara itu makin menjadi-jadi, akhirnya Ustadz Zaki melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan dibantu oleh Pak Toto dan Ibu Imas. Ibu Imas di situ menangis sejadi-jadinya karena melihat keluarganya kembali merasa kesakitan yang amat luar biasa. Setan-setan di dalam rumah Pak Toto pun berteriak meminta tolong agar santet itu segera dilepaskan. Akhirnya Ustadz Zaki mengambil salah satu air putih dan air itu langsung dibacakan oleh Ustadz Zaki. Entah apa yang dibaca oleh Ustadz Zaki, yang jelas doa itu adalah doa positif dan itu bersumber dari Al-Quran. Singkat cerita, ketika air itu sudah dibacakan oleh Ustadz Zaki dan Ustadz Zaki menyuruh Pak Toto untuk menyiramkan air itu di dalam kamar tengah Pak Toto. Ketika air itu sudah disiramkan oleh Pak Toto, seketika suara yang aneh dan bau yang tidak sedap pun hilang dengan sendirinya. Dan akhirnya Ibu Imas pun melihat kejadian itu. Dan Ibu Imas pun langsung mengucapkan kata syukur. Karena sudah bertahun-tahun rumah itu sangat menakutkan sekali. 1 minggu pun berlalu setelah kejadian doa bersama di rumah Pak Toto. Dari kejadian itu sekarang Pak Toto sudah merenovasi kamar tengah yang tadinya tidak boleh dimasuki. Dan kamar tengah itu pun sekarang dijadikan oleh Pak Toto untuk ruangan sholat keluarganya. Hidup Pak Toto pun berangsur-angsur
merasa tenang dan nyaman. Tidak ada lagi gangguan mistis yang terjadi di dalam rumah Pak Toto. Dari kisah ini saya menyimpulkan bahwasanya alam gaib itu ada, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya Dewa Ruci pamit undur diri.